pemerintah pusat, daerah, silakan beli ke Purwakarta. Betul. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan, tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, didemo oleh massa ex-FPI. Hati-hati, jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Biarkan petambang lari ke Subang, biarkan kontraktor pemerintah pusat, daerah, silakan beli ke Purwakarta. Betul. Hapuskan wilayah pertambangan Subang kalau seperti ini. Salah. Katakan jadi cuma dia pengen di YouTube. Betul. Hah? Ingin kontennya rame, dapat follower, tapi dipertimbangkan nasib masyarakat Subang. Salah asuh. Dia punya konsep Sunda, aing ge orang Sunda, Dede. Aing lahir di Subang, modal lagi di Subang. Apa filosofi asa asuh teh? Lamun masyarakat bener tuturkan kita bener. Lamun pengusaha kemoga izin bener kan kumane, Dede. Betul. Beresan cenah siap mampu nguruskan diuk SIPB sambil jadi tahayu nama kau ini bertanggung jawab ke si Deddy. Uruskan SIPB diuk pertambangan. Ulangin datang kurang dan ngomong ilegal waduh. Hai yang disebut raja konsep kerajaan di Indonesia. Gak ada konsep kerajaan. Jangan-jangan si Deddy hanya ngeruk menjadi monopoli perusahaan di Subang baru kemudian ngeruk. Waduh, aing nyolok. Aing nyolok SPG dukungan manena. Hidup Prabowo. Kehilangan orang yang menjadi tulang punggung hidupnya. Nah, buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan, tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Kita butuh ini, Indonesia ini, Jawa Barat nih, orang-orang yang seperti ini. Bisa hebat kalau berperang di hutan, bisa memenangkan pertarungan. Kayaknya Anda cocok deh jadi instruktur kanuragan, ya. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi manusia yang tersadarkan. Dan saya mengucapkan terima kasih ya buat warga Jabar, warganet yang ternyata kesadaran lingkungannya makin tinggi, yang memberikan supporting pada saya untuk bersemangat terus menjaga alam dan lingkungan Jawa Barat. Wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, didemo oleh massa ex-FPI yang kemudian mereka juluki dengan Deddy musuh Islam. Ini perkembangan menarik sebetulnya. Kita tahu sendiri Rizik Syihab CS sangat tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Sempat dibangun narasi negatif, framing terhadap Deddy Mulyadi. Mereka menyebut Deddy Mulyadi gubernur musyrik yang akan memusyrikkan rakyat Jawa Barat. Framing negatif itu kemudian gagal. Justru sebaliknya, Deddy Mulyadi menang telak di Pilkada Jawa Barat. Artinya memang sebagian besar atau mayoritas rakyat Jawa Barat sangat senang dengan figur Deddy Mulyadi. Framing dari kelompok-kelompok yang merasa paling islami, merujuk kepada kelompok ex-Front Pembela Islam, HTI dan lain-lain, terbukti gagal, tidak berhasil. Justru sebaliknya, citra Deddy Mulyadi semakin meningkat, semakin baik.
Beliau merepresentasikan sebagai wakil rakyat Jawa Barat, merepresentasikan umumnya masyarakat Jawa Barat, yakni figur yang betul-betul mengayomi, yang sangat populis. Di saat masyarakat dikagetkan mengenai aturan baru terkait STNK, justru Deddy Mulyadi membebaskan biaya BBNKB terhadap masyarakat Jawa Barat yang ingin membalik namakan kendaraannya. Kebijakan yang sangat populis ini dan serentetan kebijakan-kebijakan yang lainnya membuat Deddy Mulyadi semakin dicintai oleh rakyat Jawa Barat. Dan satu hal yang sangat mengagetkan dan mengejutkan sekaligus menggembirakan, Gubernur Deddy Mulyadi menertibkan bangunan-bangunan liar yang tak berizin, termasuk pondok pesantren Rizik Syihab di Megabendung. Pondok ini bukan cuma tidak berizin, tapi juga dibangun di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk pesantren atau bangunan lainnya, tapi diperuntukkan untuk perkebunan. Artinya langkah berani yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini membuat Rizik Syihab CS terusik. Nah, gara-gara inilah kemudian mereka menggelari Gubernur Deddy Mulyadi sebagai musuh Islam. Ini kan lucu. Mengapa kemudian orang-orang ini gampang betul mengatasnamakan Islam dan gampang betul menuduh orang lain sebagai musuh Islam? Saya sebagai umat muslim, sebagai bagian dari Islam, tidak merasa demikian. Jadi kita ini harus mengantisipasi adanya sekelompok orang yang gampang betul mengeksploitasi Islam. Mereka gampang sekali mengatasnamakan Islam, membela Islam dan lain sebagainya, tapi demi kepentingan kelompok mereka, bahkan demi kepentingan politik kelompok tertentu. Yang ini harus kita antisipasi. Sederhana saja sebetulnya. Ketika Rizik Syihab diberi gelar imam besar umat Islam yang mana yang menjadikan dia sebagai imam besar? Setelah kita telusuri ternyata ini skenario Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengglorifikasi Rizik Syihab agar menjadi pahlawan, agar representatif mewakili umat Islam, mereka beri gelar dengan sebutan imam besar umat Islam. Enak aja. Konsep imam besar ini kan sama dengan konsep imamah di kaum Syiah sebetulnya. Atau ini menjadi misi dari Hizbut Tahrir Indonesia sebagai tahapan mereka yang katanya dalam tanda kutip ingin menciptakan atau ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, tahapannya sebelum mendirikan khilafah Islamiyah dengan mengangkat seorang khalifah, maka mereka angkat dulu imamatul uzmah atau imam besar, imamul a'zam, imam jumbo lah istilahnya. Nah, lantas kemudian Rizik dan anak buahnya kegirangan ketika diangkat kemudian sebagai imam besar umat Islam. Padahal sebetulnya mengangkat diri sebagai imam dari kelompoknya sendiri itu merupakan sebuah perbuatan maksiat. Dan itu melanggar syariat Islam. Karena yang namanya mengangkat imam besar itu harus mewakili dan merepresentasikan semua umat Islam yang ada di muka bumi ini. Cuman sederhananya saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, fenomena orang yang gampang sekali mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, atau bela Islam, bela agama, lantas kemudian gampang betul menuding orang lain musuh Islam. Ini adalah fenomena ekspor. Zaman kamuflase. Hati-hati. Jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulang lagi. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Panggung-panggung dakwah menjadi panggung provokasi, panggung caci maki. Ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lantas kemudian memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden dan lain sebagainya. Rakyat tidak berani mengkritik karena mengapa? Oh, takut kualat niku putune Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya.